Wacana larangan social commerce memiliki pro dan kontra. Presiden Jokowi telah memerintahkan agar ada pemisahan antara social commerce dengan e-commerce. Hal ini menyusul adanya keluhan dari para pedagang pasar yang omsetnya menurun drastis akibat terdampak perdagangan berbasis elektronik melalui media sosial. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti Indef Nailul Huda. Selamat pagi, Mas Nailul. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semuanya. Baik, Mas Nailul, kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya perbedaan utama antara social commerce dan e-commerce serta keuntungan dan juga kerugiannya. Ya, tentu perbedaannya adalah e-commerce itu kan dia tempat jual beli barang gitu ya. Memang yang dikhususkan untuk ya seperti pasar lah, ibarat seperti itu. Nah, social commerce itu dia menggabungkan sebenarnya dengan media sosial. Jadi ini kan di media sosial ini kan ada interaksi ya, ada interaksi antara individu gitu kan, manusia dengan manusia lainnya gitu kan. Nah, interaksi ini bisa apa aja gitu kan. Nah, termasuk untuk interaksi jual beli barang gitu. Nah, makanya kita banyak menjumpai sebenarnya media sosial itu dia juga ya interaksinya interaksi jual beli barang gitu kan. Bukan cuman di TikTok sebenarnya. Kita dulu mengenal IG, mengenal Facebook dan sebagainya. Nah, dulu bahkan ada Kaskus gitu kan. Nah, itu adalah sebenarnya bentuk-bentuk dari social commerce gitu. Nah, ini yang memang kalau kita lihat kan sosial media ketika dia digabungkan dengan e-commerce itu kan tentu ya itu sesuatu yang baru juga. Dan data ya, data kita berbicara data di sini itu ada 64 pelaku UMKM yang dia memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Gitu. Nah, paling tinggi tentu instant messenger ya, seperti WhatsApp dan sebagainya. Tapi nomor duanya itu adalah media sosial. Artinya adalah memang media sosial ini mempunyai peran penting bagi pengembangan ataupun digitalisasi UMKM. Makanya kita dorong sebenarnya bukan pelarangan, tapi pengaturan. Baik, Mas Nailul, ini sangat menarik ya. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa platform e-commerce ini juga sebenarnya sudah mulai begitu ya untuk live streaming dan juga ada akun-akun individual untuk menjual produk-produknya di platform e-commerce sendiri. Dan ini sebenarnya kita agak sedikit bingung begitu ya. Apakah e-commerce ini bisa melakukan live streaming seperti itu, sementara social platform, social media platform lainnya tidak boleh? Seperti apa sebenarnya kalau misalnya kita lihat batasnya ini semakin tidak jelas? Iya, tentu ini akan berdampak pada tadi ya Mbak ya, memang batasan ini semakin abu-abu gitu kan, apakah memang e-commerce ini boleh, terus kemudian media sosial ini boleh. Makanya kita dorong sebenarnya bukan pelarangan adanya social commerce gitu. Social commerce itu bisa kok untuk dia tempat jual beli barang gitu kan. Karena memang namanya aja social commerce gitu kan, dan itu adalah salah satu memang opsi bagi UMKM kita untuk berjualan gitu. Nah, kita dorong sebenarnya adalah adanya kesamaan aturan dari social commerce dengan e-commerce gitu kan. Social commerce ini kan belum diatur kan sebenarnya kan. Mereka juga belum diatur mengenai PPN, mereka juga belum diatur mengenai ya tadi ya, harus pedagangnya harus ber-NIB dan ber-NPWP dan sebagainya. Sedangkan di e-commerce itu sudah ada peraturan yang terkait gitu. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya Mbak. Jadi kita jangan jadikan wilayah abu-abu ini sebagai ya kita harus memisahkan, tapi wilayah abu-abu ini yang harus kita atur sehingga nanti jelas nih, oh ternyata ini sama aturannya dengan e-commerce gitu. Nah, itu yang menurut saya itu adalah salah satu menyamaratakan paling level playing field antara penjual di social commerce dengan e-commerce gitu. Nah, e-commerce bisa live shopping gitu kan, media sosial juga bisa harusnya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya juga akhirnya pemerintah memutuskan untuk ya ini menurut saya ini salah satu sebuah kemunduran ya ketika melarang adanya social commerce untuk transaksi langsung di sananya. Dan bahkan kita juga nggak ada nih di situ sebutkan bagaimana mekanismenya. Kita kan nggak bisa melarang kan sebenarnya kan percakapan di media sosial itu untuk apa gitu kan. Misalkan nih saya dengan Mbak itu bertransaksi dan bercakap di IG gitu kan. Kita kan nggak bebas gitu kan. Nggak boleh diatur kita ngomongin apa. Jual beli barang di situ juga bisa gitu. Nah, makanya social commerce itu memang ada dan itu harusnya diatur bukan dilarang.
Baik Mas Nailul, apakah larangan terbaru ini nantinya akan efektif untuk mendongkrak UMKM dalam negeri karena banyak juga UMKM yang terbantu dengan kehadiran social commerce ini dan dari pihak TikTok sendiri juga menyatakan ada 6 juta pelaku bisnis lokal yang sudah memang memanfaatkan social commerce ini. Ya, saya dari dua hal ya Mbak ya. Pertama adalah ya pemisahan media sosial TikTok ini dengan TikTok Shop nantinya ataupun media sosial dengan social commerce atau e-commerce gitu. Nah sebenarnya kan sama aja kan, nggak ada bedanya gitu kan ketika kita berbicara mengenai algoritma gitu kan. Algoritma di TikTok media sosial bisa dibawa ke TikTok Shop. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi itu menurut saya tidak cukup efektif gitu untuk membendung ya istilahnya penjualan di TikTok gitu. Nah, yang saya concern itu adalah mengenai impor gitu kan. Karena kalau gini Mbak, karena memang kalau bisa dibilang kalau kita sama-sama pelaku UMKM itu menjual barang lokal itu goods gitu kan, itu bagus gitu. Ya itu good. Jadi kayak semacam ya itu sama-sama menjual produsen lokal ya, produsen UMKM lokal ini mempunyai beberapa channel untuk menjual barangnya gitu. Nah, yang kita perangi adalah impornya gitu. Karena impor ini yang menjadi salah satu concern saya bahwa ya impor ini 80-90% barang di social commerce, barang di e-commerce itu adalah barang impor. Nah, bagaimana kita menekan itu? Harusnya peraturan di Permendag itu bisa menjawab hal-hal tersebut gitu. Bukan mengatur masalah mengenai ya aplikasi yang harus berbeda dan sebagainya gitu. Tentu izinnya juga harus berbeda ya. Izin untuk TikTok sebagai media sosial dengan izin TikTok sebagai social commerce itu dibedakan. Itu clear sebenarnya. Nah, yang kita dorong juga itu adalah sebenarnya bukan masalah TikTok ataupun entitasnya, tapi adalah barang-barang yang dijual itu, Mbak. Jadi barang-barang yang dijual itu yang memang menurut saya kita meresahkan dan itu yang membuat pedagang-pedagang, produsen-produsen lokal kita itu sepi saat ini. Baik, Mas Nailul tadi menyebutkan peraturan ini ada kemungkinan menjadi suatu kemunduran begitu ya, apalagi sekarang semuanya di era pasar bebas, tetapi tentunya kita juga harus mempunyai invisible hand yang mengatur dan juga proteksi pelaku UMKM dan juga masyarakat. Apakah pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan juga tegas untuk social commerce dan regulasi di sini lebih mengatur aspek penting seperti perlindungan konsumen, pajak dan juga persaingan usaha? Ya, tentu kita berharap sebenarnya dengan peraturan yang terbaru ya, itu mengatur hal tersebut, Mbak, termasuk tadi pajak dan sebagainya. Karena jujur kalau kita lihat di pasar Tanah Abang, misalkan, itu kan ada PPN, terus kemudian penjualnya itu harus ber-NIB dan harus ber-NPWP dan sebagainya. Nah, bandingkan dengan social commerce gitu. Social commerce itu kan dia ya dipungut PPN, kemudian juga pedagangnya juga bebas gitu kan, nggak harus ber-NIB, nggak harus dia harus NPWP, pedagang dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya juga harus ada penyetaraan level di situ gitu kan. Dan kalau kita bilang bahwa ya seharusnya ini sudah diatur dari dulu gitu kan. Ketika peraturan itu terbit di tahun 2020 karena social commerce jujur itu sudah ada sebelum itu gitu. Nah, tapi memang masalahnya adalah awalnya mereka mengatur detail tentang e-commerce saja gitu. Nah, kita dorong social commerce juga melakukan hal yang serupa atau diberi peraturan yang serupa gitu kan. Pajak dia harus ada PPN, kemudian penjual-penjual di social commerce itu dia harus ada NIB, NPWP dan sebagainya. Dan untuk barang-barang impor gitu ya, kita sekali lagi ya untuk barang-barang impor yang dijual di social commerce itu harus ada sertifikasi produk seperti SNI, halal, BPOM dan sebagainya. Yang itu harus dipenuhi baik di e-commerce maupun social commerce. Karena gini, Mbak, saya mempunyai kekhawatiran dan mempunyai ya sikap inilah ya. Kalau barang-barang impor yang ada di e-commerce maupun social commerce itu banyak yang belum memenuhi sertifikasi produk seperti SNI, halal, BPOM dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat di pemerintah Cina sana, ketika dia ingin menjual barang impor di Alibaba misalkan, nah dia harus mencantumkan sertifikasi itu. Nah di kita kok malah enggak gitu. Makanya saya sangat mendorong sekali dan setuju sekali dengan kemarin pernyataan Pak Teten juga bahwa produk-produk impor itu harus ada sertifikasinya dan wajib untuk menyampaikan ataupun
menunjukkan di laman platform atau laman barang mereka. Jadi barangnya apa, ada sertifikasinya apa gitu kan, itu harus ada gitu. Nah ini yang kita dorong sebenarnya. Dan nggak adanya pajak, terus kemudian nggak adanya kewajiban sertifikasi produk, itu yang menyebabkan harga-harga barang impor itu lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lokal kita gitu. Jadi ini bukan cuma bicara mengenai globalisasi, tapi kita berbicara mengenai keadilan. Keadilan di mana? Keadilan dalam hal ya kalau satu itu harus memenuhi syarat A, B, sampai C, ya produk lainnya juga harus memenuhi syarat yang sama. Baik Mas Nailul, terakhir, masukan dari Indef untuk pelaku UMKM supaya segera beradaptasi dengan ekosistem era digital. Ya, tentu gini, saya berpikiran bahwa nggak mungkin ya untuk pelaku UMKM yang memang masih belum bisa beradaptasi itu langsung dia terjun ke e-commerce gitu. Nah, saya pribadi ada step-stepnya ketika ada digitalisasi UMKM. Pertama adalah mereka harus bisa untuk beradaptasi dengan instant messenger commerce atau melakukan penjualan via WA, ya kan, via WA, via instant messenger dan sebagainya gitulah. Nah, yang kedua, mereka bisa ketika sudah clear gitu kan, sudah banyak di WA dan sebagainya, mereka bisa menggunakan media sosial. Ya, kalau dalam hal ini media sosial itu dilarang, ya otomatis sebenarnya media sosial itu hanya untuk bisa menampilkan barang gitu kan. Nah, itu mereka harus bisa beradaptasi untuk media sosial. Nah, nanti ketika sudah stable di media sosial, mereka bisa untuk masuk ke e-commerce gitu. Nah, ketika e-commerce sudah besar, sudah banyak pelanggannya dan sebagainya, mereka bisa untuk website. Jadi pesan saya sebenarnya jangan langsung teman-teman pelaku UMKM ini menuju ke e-commerce, tapi step by step-nya harus dilakukan gitu kan. Nah, dengan tentu ya itu juga adalah untuk kemampuan literasi digitalnya yang harus ditingkatkan gitu kan. Dengan mengikuti pelatihan, dengan menonton ya mungkin menonton review barang di YouTube dan sebagainya, yang itu bisa jadikan referensi mereka untuk bisa go digital. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan social commerce ini. Terima kasih Mas Nailul sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Sama-sama.